Assalamualaikum guys. Wah, mohon maaf guys, saya belajar meroning sendiri nih guys. Karena ya biasa pekerja kita sibuk guys, meroning juga di tempat lain. Jadi semua pekerjaan di ladang saya usahakan saya kerjakan sendiri guys. Hasilnya seperti ini guys, nggak tahu nih. Aduh, ini ya songgo 1 ya, saya kasih songgo 1, ada yang songgo susu, tapi ini songgo 1 semua guys, masih lumayan ya, kelihatan lebih bersih ya. Gimana menurut saudara-saudara? Ini pertama kalinya saya megang egrek guys. Aduh, lumayan capek juga guys ya. Saya dapat 5 pohon saja udah ngos-ngosan. Dan di bawah masih berserakan seperti ini. Untuk sebagian yang lain sudah ya, tapi sebagian besar belum. Nih contohnya berserakan seperti ini guys. Nah ini nggak tahu nih songgo berapa ini guys. Ya, buah ini, wah ini jangan-jangan songgo susu nih guys. Ini kebuang juga ini yang dekat ini. Nah ini ya, entahlah guys ya, belajar meroning guys, ini pertama kalinya guys, beneran. Namun kita senang ya guys ya, kita bisa melakukan sendiri ya. Jadi saya baru dapat setengah hektar guys untuk meroning sendiri ini ya. Itu saya lakukan 1 hari setengah. Kemarin setengah hari dapat waktu ya, dan sekarang dapat waktu 1 hari ya. Tapi nggak bisa terus-menerus meroning, capek saya ya. Ini songgo berapa guys? 1, 2, masih songgo 1 guys ya. Saya kasih songgo 1. Yang sini ini. Ah ya, songgo 1 juga. Oh, ini songgo 0 nih guys. Salah saya guys. Yang ini nih, buah ini. Di pelepah yang bawahnya itu sudah hilang. Oh, sudah kena panen duluan guys. Jadinya sudah terbuang duluan pelepah di bawahnya. Jadi bukan saya yang ngambil guys. Jadi itu pas kena panen diambil. Jadi itu sudah hitam ya warnanya. Nih. Nah, ini guys. Jadi sudah kebuang duluan pelepahnya ya. Yang ini lumayan buahnya kalau yang ini guys. Cuman tidak semua seperti ini guys buahnya ya. Contohnya itu habis guys. Kalau yang sebelahnya pohon ini sudah punya orang guys. Ini terakhir di samping ya. Nah itu cuma ada 3 guys, kalau nggak 4 buahnya. Tuh ya. Ada 3, dari sini kelihatan 3 guys, nggak tahu di video tuh, sebelah sana, tengah sama kanan tuh. Nah, itu seperti ini juga peroningannya. Mudah-mudahan ke depan buahnya makin bagus ya guys. Kita berdoa saja sambil berusaha. Di ladang ini dapat misalkan 5 atau 10 dalam 1 hari misalkan, itu lumayan loh teman-teman ya. Ini kan karena lama tidak diproning, pelepah banyak yang harus turun. Nah kalau seandainya kita setiap hari ke ladang, kemudian ada pelepah yang kering atau yang patah di bagian bawah, itu kita gesek ya. Kita membuang pelepah-pelepah yang sudah tidak optimal lagi dalam berfotosintesis ya, kita buang saja. Nah membersihkan ini juga sama guys, kita bisa lakukan perlahan ya. Yang penting belum pada saat panen tiba itu sudah bersih ya, supaya nantinya tidak mengganggu aktivitas panen ya, ataupun pemupukan. Nah jadi ini sebenarnya juga telat proning teman-teman. Jadi lahan saya ini sudah saya pupuk duluan ya, sebelum diproning malahan.
Nah, jadi ini sebenarnya salah ya. Jadi penerapan kita di ladang itu tidak selalu pas kawan-kawan ya, tidak selalu pas karena swadaya dan kesibukan di rumah juga ada. Beda dengan perusahaan kawan-kawan, makanya punya PT itu lebih bagus ya kawan-kawan ya, karena perawatannya itu sesuai SOP ya. Kalau kita enggak, kadang sesuai waktu luang. Contohnya punya saya sendiri seperti ini ya, sehingga kadang-kadang buah itu tidak sesuai harapan, itu kadang-kadang terjadi kawan-kawan. Jadi jangan kaget ya kalau kita sudah tidak kaget lagi, karena kita sebenarnya sudah tahu ya buah kita bakalan kurang baik ke depan, itu kita sudah memprediksinya ya. Nah, contohnya yang sekarang ini yang saya alami juga sudah trek seperti ini sebenarnya ya karena kurang maksimal dalam perawatan ya. Ya biasalah kawan-kawan mungkin paham, dana kita kadang-kadang kita larikan kemana gitu kan. Kadang-kadang jadwal mupuk itu sudah saatnya, tapi lahan kita belum diproning ya. Ya karena yang pertama dana belum siap, yang kedua bisa jadi orang yang biasa kita suruh memproning itu kesibukannya luar biasa. Jadi banyak hal lah yang mempengaruhi kondisi di ladang kita ya untuk perawatan. Penting terus dirawat semampu kita, sehingga ke depan itu bisa menghasilkan dengan baik ya. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan diri. Nah, harusnya emang begini gitu ya. Tapi kenyataannya berat kawan-kawan. Karena kalau swadaya ini ya hasil dari sawit ini kita putar ya, sehingga tidak semuanya bisa kita lakukan, kita handle dengan mudah. Nah itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain saya kira sama. Kalau memang modalnya dari sawit ini sendiri ya, itu pasti agak berat ya, tapi untungnya itu dari hasil itu ada ya, kita bisa gunakan untuk keperluan lain. Nah ketika kita gunakan untuk keperluan lain, nah, kita harus sadar bahwa sawit kita itu akan mengalami penurunan produksi karena dananya tidak maksimal ya. Seharusnya misalkan digunakan pupuk ini, nah kita pilih pupuk itu begitu ya, untuk menekan pengeluaran. Setidaknya pupuk yang kita berikan walaupun kecil, tapi ada ya yang diperlukan oleh tanaman ini, sehingga walaupun buahnya itu tidak terlalu maksimal, tapi setidaknya mencukupi kebutuhan. Nah ini coba lihat kawan-kawan, buahnya sebenarnya di bawah juga keliling ya, ada sekitar 4 kalau nggak 5 tadi kawan-kawan. Buahnya besar-besar sebenarnya ya, cuman di atasnya itu bunga jantan semua. Oh itu ada itu teman-teman, itu sudah mulai kuncup ya, di atasnya itu sudah mulai keluar bunga betina. Nah itu kawan-kawan, tapi masih sangat kecil sehingga di kamera tidak terlalu nampak ya. Baik teman-teman, mengenai hasil proning pertama kali saya memproning teman-teman ya, seperti ini, silahkan di komen kawan-kawan, ini kurang bagaimana ya, karena baru pertama kali belajar proning sendiri ya. Semoga ini juga menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang biasa di rumah, daripada kita nganggur, bisa kita tangani sendiri dengan perlahan seperti ini ya. Oke, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat petani sawit Indonesia.